Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-17 daripada kitab Nailur Raja ini, setelah kita menyelesaikan yang lalu tentang syarat sahnya sholat dan a'darul sholah. Sekarang kita masuk bab selanjutnya, yaitu al-aurat, yang mana Anda kena paham aurat itu banyak orang mungkin tersilap di dalam aurat, mungkin tak paham aurat. Akan tetapi kama saya atihuna, yang namanya aurat itu mempunyai dua makna. Satunya adalah yang wajib ditutup, dan yang lainnya adalah yang haram untuk dilihat. Lah, dua makna ini wallahu a'lam menurut saya ilaqah antara keduanya itu kalau di dalam mantik namanya umum wa khusus min wajah. Yakni kadangkala perkara ini hanya haram untuk dilihat tapi tidak wajib untuk ditutup kama sayati, atau wajib ditutup. Kadangkala dia itu wajib ditutup dan haram untuk dilihat kama sayati, yakni bayanuhu di dalam beberapa masalah, yakni nuhawil an, kita berusaha untuk menjelaskan pasal aurat ini, karena aurat juga di sini kadangkala dimaknai tadi itu dua. Yang wajib ditutup maknanya kalau tidak ditutup sholat itu tak sah. Kadangkala tidak boleh untuk dipandang, dan biasanya itu ada di dalam kitabul angkihah. Karena itu banyak orang itu salah paham terhadap pasal aurat ini. Wa sanubayin di dalam kelas ini aksol mungkin, ya, nih minimum basic-basicnya atau ru'usul masail di dalam masalah aurat. Sekiranya di dalam kitab-kitab yang lainnya tinggal memperluas apa makna daripada aurat. Bismillah. Al-auratu arbaun, dibilang aurat itu ada 4, dari maksudnya ada 4 perspektif ditengok dari mana, ya, ini apakah entah itu laki-laki atau perempuan, apakah ini hamba sahaya atau bukan, semuanya itu berbeza. Al-aurat jam'u aurah wa hiya lughatan an-naqas. Biasanya aurat itu di dalam bahasa jamak daripada aurat. Aurat jamaknya aurah. Apa itu an-naqas? Kekurangan. Kadangkala kalau di dalam kitab-kitab ghazawat, aurat ini kelemahan, atau biasanya dikatakan perempuan ini aurat kami, maknanya ini kelemahan kami. Perempuan, istri, anak, ataupun apa, biasanya orang-orang Arab itu mengatakan ini aurat kami, maknanya kalau ini sampai tampak ke orang, kami yang malu. Karena memang bagi orang Arab perempuan itu semacam permata, ya, ini semacam permata, harta yang paling berharga. Jika sampai dilihat oleh selain mahramnya, selain suaminya, akan ada semacam aib bagi suami atau mahramnya perempuan tersebut. Wa tutlaqu syar'an ala ma yajibu satruhu. Secara syariat, makna daripada aurah ini adalah yang wajib untuk ditutup. Di dalam syariat, bukan di dalam bahasa. Di dalam bahasa maknanya kekurangan, tapi di dalam syariat yang namanya aurat itu yang wajib untuk ditutup. Wa huwa alladhi yadhkuruhul fuqaha'u huna. Dibilang makna yang wajib untuk ditutupi itu adalah yang diinginkan oleh fuqaha di dalam bab ini. Kadangkala yang namanya aurat itu wa alama yahrumu nadharuhu. Kadangkala aurat itu dimaknai yang haram untuk dipandang, karena badan laki-laki itu haram dipandang bagi perempuan. Bagi perempuan, tapi seorang laki-laki tidak wajib untuk menutupi untuk menutupi tubuhnya macam pakai burqa, pakai niqab, tak wajib. Tapi perempuan diharamkan untuk melihat tubuh laki-laki macam diresapi,
tadabbur, itu tak boleh. Itu tak boleh. Karena itu yang namanya aurat mempunyai dua makna. Satunya yang wajib ditutup, yang kedua adalah yang haram untuk dipandang. Wa yadhkurunahu fin nikah. Biasanya aurat dengan makna yang haram untuk dipandang itu adalah di dalam di dalam babul munakahat. Waqad dzakarul musannifu, dan saya ada daurah ya ini di dalam babul munakahat bagi yang register masih boleh ya ini di dalam silsilah kitab nikah, dan insyaallah nanti malam akan masuk kelas ketiga daripada kitab Al-Miftah li bab nikah insyaallah. Waqad dzakarul musannifu ba'dahu istitradan wa mimma lam yadhkurhu ya, dan di antara aurat ini disebutkan oleh musannaf sebagian daripada aurat istitradan yakni takmilatan. Dan di antara yang beliau tidak sebutkan, katanya Sayyid Ahmad Asy-Syatiri, jami'u badanir rajul binisbah linisa'il ajanib. So, tengok. Fa innahu yahrumu nadaruhu alaihinna. Semua badannya laki-laki dari perspektif perempuan yang ajanib, maknanya perempuan yang bukan mahramnya, nak tengok tubuhnya laki-laki itu haram. Haram nak tengok, tapi laki-laki tidak wajib untuk menutupinya, ya itu ujian bagi perempuan. Dan ada beberapa tafsir di sini, maujudun fi kitabil ankihah, ya ini dulu ketika saya belajar kitabul ankihah di Minhajut Thalibin oleh Syed Mustafa bin Semit Mukhtasirut Tuhfah, beliau menjelaskan apa makna seorang perempuan itu diharamkan untuk melihat laki-laki, ya ini. Insyaallah jika sudah sampai bab itu saya akan jelaskan sedikit lebih detail pasal-pasal ini ya. Tapi secara umum seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk meresapi ketika melihat laki-laki. Wallahu alam. Fa innahu yahrumu nadharuhu alaihinna. Al makna annal aurati bi'tibari at-tahdidil mukhtalif bi ikhtilafil askhasi wal ahwal arba'atu aqsam. Dibilang makna bahwasanya aurat itu dari perspektif perbezaan daripada jenis kelaminnya, jentinanya, dan daripada kondisinya terbagi menjadi 4. Auratul rajul mutlaqan wal amatu fi shalah. Dibilang auratnya laki-laki dan aurat amah. Amah itu hamba sahaya perempuan ketika di dalam sholat. Ma baina surrati wa rukbah. Hamba sahaya perempuan ketika sholat hanya wajib untuk menutupi antara pusar dan lutut. Kalau umpamanya hamba sahaya perempuan itu sholat hanya menutupi pusar dan lutut, kemudian dadanya terlihat, apakah sholatnya sah? Sah, walaupun di depannya orang laki-laki yang bukan muhrimnya, dia berdosa karena membuka aurat dengan makna yang haram untuk dilihat. Tapi di dalam sholatnya tidak batal karena dia sudah menutupi aurat sebagai syarat sahnya sholat di dalam kondisi ini. Tengok. Auratul rajuli mutlaqan wal amatu fi shalah ma baina surrati wa rukbah. Auratnya laki-laki mutlaqan, sawaun dia itu hamba sahaya atau bukan, dan auratnya hamba sahaya perempuan di dalam sholat adalah antara pusar dan lutut. Makna annal awwala min aqsamil auratur rajuli al wajib satruha fi kulli halin minal ahwal. Dibilang auratnya laki-laki yang wajib atasnya untuk ditutupi di setiap kondisi, maknanya di sholat atau di luar sholat, di depan wanita yang bukan muhrim atau tidak. Dan begitu pula auratnya hamba sahaya yang wajib untuk ditutupi agar sholatnya itu sah, itu adalah antara pusar dan lutut. Walau sholatil amah bihadrati ajnabiyyin waqtasarat ala satri ma dzukir sahhat sholatuha wa athimat bikashfi ma yahrumu nadaruhu alal ajnabi. Saumpamanya hamba sahaya perempuan sholat hanya menutupi antara pusar dan lututnya saja, yang lainnya terbuka, sholatnya sah. Akan tetapi dia berdosa bukan karena tidak menutup auratnya pada sholat, tidak, akan tetapi dia tidak menutupi perkara yang haram untuk dilihat, Dan ini penting ya. Jadi kadangkala kita ini akan jumpa beberapa orang laki-laki. Yang mana laki-laki ini menurut saya, kalau kita mungkin dengan bahasa kita buaya buaya darat. Dengan makna buaya darat ini, dia memang
nak goda perempuan atau apa. Dan ada memang perempuan-perempuan ini tak semuanya, tetapi ada beberapa perempuan itu memang sengaja nak goda laki-laki dengan dia menampakkan auratnya. Kemudian otomatis ketika itu laki-laki akan otomatis ya, karena laki-laki diciptakan oleh Allah untuk suka perempuan. Kalau suka laki-laki namanya itu homo, Dia akan suka dengan godaan ini. Biasanya kalau perempuan ini pakai pakaian yang seksi, laki-laki ini akan terus tengok. Dan itu saya kira itu normal, itu sudah itu sudah kudratnya laki-laki seperti itu. Akan tetapi dia kena tahan, dan ini adalah ujian Allah. Dia tidak boleh pandang. Akan tetapi ada beberapa laki-laki yang tak baik dan dia cari kesempatan untuk pandang. Jadi adalah perempuan buka aurat, laki-laki pandang. Itu sudah menurut saya ABC-nya kehidupan. Berdosa, iya berdosa, tapi itu ABC-nya kehidupan. Ketika ada laki-laki pandang aurat dia, perempuan ini tidak boleh marah. Kenapa loh? Anda yang buka aurat, kenapa Anda marah? Ketika Anda di tempat umum, semua orang berhak pandang apapun. Kalau Anda tutup aurat Anda, kemudian laki-laki ini masih nak pandang Anda terus, nak pandang macam inilah, itu laki-laki yang salah. Tapi kalau Anda buka aurat, kemudian laki-laki pandang, Anda tidak boleh komplain. Karena Anda sengaja menjadikan aurat Anda itu hidangan umum untuk dinikmati oleh semua orang. Kalau ada orang yang tengok, orang pelototi aurat Anda, ya Anda jangan marah. Karena itu syariat mengatakan tutuplah aurat Anda. Kalau memang ada salah Anda menutup aurat Anda, laki-laki yang tak tahu diri, dia yang boleh kena hukuman. Tapi kalau Anda dari awal tidak menutup aurat Anda, kemudian ada laki-laki yang melihat aurat Anda jangan marah. Ini sudah sudah ABC-nya kehidupan. Anda berdosa, laki-laki ini pun juga berdosa. Begitu pula laki-laki, kalau ada perempuan yang buka auratnya, dia itu diwajibkan oleh Allah untuk tidak melihatnya, buang muka atau apa, cari jalan yang lain. Dan ini adalah perintah Allah. Dibilang susah memang. Tetapi ini bukan perkara yang mustahil. Habib, kok semua ini banyak yang buka aurat, Habib. Kadang ada orang yang bukan Islam buka aurat. Kita macam mana, Habib? Anda usaha semampu Anda. Kalau memang sudah usaha semampu Anda masih tetap terlihat, ya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Inilah sedikit tentang pasal aurat ini. Dan saya katakan lagi, ada dua makna aurat. Yang pertama adalah yang wajib ditutup, dan yang kedua adalah yang haram untuk dilihat. Karena itu kalau ada hamba sahaya sholat dan dia hanya menutupi antara pusar dan lutut, maka sholatnya sah. Dan jika ada laki-laki yang melihatnya, dia berdosa karena membiarkan laki-laki melihatnya, dan laki-laki ini juga berdosa. Kenapa Anda melihat auratnya orang yang bukan muhrim Anda? Athimat bi kashfi ma yahrumu nadaruhu alal ajnabi. Maka hamba sahaya ini haram karena dia membuka yang haram dipandang. Maksudnya perempuan ini sengaja membuka auratnya untuk laki-laki, dan itu perkara yang tak boleh. Coba Anda menutup aurat Anda, laki-laki tidak akan pandang. Tapi Anda buka aurat Anda, otomatis pasti ada laki-laki yang nak pandang, yang suka ada. Tidak semua laki-laki di dunia ini baik. Begitu pula tidak semua perempuan di dunia ini baik. Ada yang baik, ada yang tak baik. Banyak mana, Habib? Wallahu alam. Jadi jangan Anda tengok semua laki-laki itu baik, Pak. Begitu pula tidak semua perempuan itu baik. Ini adalah realiti kehidupan semacam ini. Wa yajibu satru ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa juz'un minas surrati wa juz'un minar rukbah. Begitu pula kan wajib untuk auratnya itu antara pusar dan lutut. Terus pusar itu macam mana? Apakah pusar juga daripada aurat? Iya, Anda wajib untuk menutupi sebagian daripada pusar. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menutupi pusar, sebagian daripada pusar, maka tidak akan terjadi menutupi antara pusar dan lutut. Begitu pula, walaupun secara teori ilar rukbah itu lutut tidak masuk daripada aurat, tapi Anda wajib menutupi sebagian daripada lutut. Kenapa? Karena dari bab malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
maknanya tanpa Anda menutupi sebagian daripada lutut, maka antara pusar dan lutut tidak akan bisa sempurna untuk ditutupi. Wallahu a'lam. Dan yang kedua daripada auratul hurrah fi shalah, jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafain. Dan auratnya hurrah ini adalah orang perempuan yang merdeka, bukan hamba sahaya di dalam sholat, adalah semua badannya kecuali wajah dan kedua kafain. Apa ini kafain? Kedua kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dua telapak tangan, bukan hanya dua telapak tangan ya. Begitu pula ini kafain, ini dohrul kaf. Dohrul kaf juga apa namanya, juga termasuk yang boleh untuk dibuka, kama sayati ya. Al-makna an-nathaniya min aksamil auratul hurratil wajib alaiha satruha li sihhati shalah wa hiya jami'u badaniha hatta batinal qadam illal wajh wal kafain dhahruhuma wa batnuhuma ila qu'aihima. Tengok. Auratnya hurrah ini adalah perempuan yang bukan hamba sahaya yang wajib atasnya untuk ditutup agar sholatnya itu sah semua badannya. Hatta batinal qadam, walaupun batin kodam ya, ini apa namanya, dalam semua daripada kakinya, walaupun yang dalam kaki, kecuali dua, wajah dan kafain. Apa ini namanya? Kedua telapak tangan. Dhahrohuma ini wa batnahuma. Sampai mana? Qu'ain, sini namanya Qu'ain nih. Cuma Qu'ain ini wajib untuk ditutup juga. Sebenarnya ila Qu'ain, kalau ila itu tidak wajib untuk ditutup. Cuma Qu'ain wajib untuk ditutup juga. Kenapa? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ila Qu'ain amma huma ay al-Qur'an fayajibu alaiha satruhuma. Adapun Qu'ain wajib untuk ditutup daripada bab apa? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Adapun telapak tangan dan punggung tangan tidak wajib untuk ditutup. Wa mithluha fi ma dzukir al-khunsal hur, dan seperti daripada hurrah, pondan yang khunsa ini sudah saya jelaskan. Khunsa ini adalah orang yang mempunyai kemaluan dua dan semuanya itu bekerja. Saya jelaskan detail pasal ini di daurah saya Fiqhul Mawaris ketika saya menjelaskan tentang Mirathul khunsa. Di situ Habib Muhammad bin Salim Asy-Syatiri menjelaskan apa itu khunsa dan bagaimana cara untuk mengetahui jentina khunsa di dalam fuqaha. Dan yang ketiga adalah auratul hurrati wal amati indal ajanib jami'ul badan. Aurahnya hurrah, perempuan yang merdeka dan hamba sahaya di depan laki-laki yang bukan mahramnya adalah semua tubuhnya, walaupun telapak tangan dan wajah tidak boleh untuk dilihat. Berbeza ketika Anda nak pinang orang, nak meminang orang, nak melamar orang, nak melamar perempuan, nak meminang perempuan, Anda diperbolehkan untuk melihat muka dan telapak tangan. Muka untuk mengetahui cantik apa tak cantik, telapak tangan untuk mengetahui khusubatul badan. Khusubah ini tubuhnya ini oke apa tak, macam itu. Jadi Anda tak ya buka tubuh semua, Anda cuma boleh tengok apa telapak tangan, karena beberapa perempuan itu telapak tangannya ini kasar. Jadi kalau Anda nak tahu bagaimana tubuh perempuan, kena tengok apa telapak tangannya, dan ini muqarrar di dalam apa babul angkihah. Al-makna an-nathalisa min aksamil auratul hurrati wal amati indar rijalil ajanib. Yang ketiga daripada bagian daripada aurat adalah aurat perempuan yang merdeka dan hamba sahaya indar rijalil ajanib, di samping laki-laki yang bukan mahramnya. Wahum man laisa bainahum mahramiyatun. Apa sih tolak ukur ajanib itu? Tolak ukur ajanib adalah laki-laki yang tidak ada antara dia dan perempuan itu mahram dengan nasab atau sepersusuan atau periparan musaharah. Apa auratnya perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya? Jami'ul badan hatal wajah wal kafain. Semua badannya walaupun itu wajah dan kedua telapak tangan. Fayajibu alaihi ma satruhu wa yahrumu alaihim nadharu syai'in minhu. Maka bagi perempuan tersebut wajib
untuk menutupi semua badannya, alaihima yakni alal hurrah wal amah, menutupi semua badannya, dan diharamkan kepada laki-laki untuk melihat sebagian daripada untuk melihat sedikit daripada bagian tubuh perempuan tersebut. Wallahi subhanallah ya, hal-hal semacam ini mu'tamad Syafi'iyah memang susah kan, tetapi ada beberapa akwal diperbolehkan perempuan itu di depan ajanib untuk membuka wajah wal yadin saja. Di atas itu tak boleh. Nanti ada yang cakap rambut tak boleh. Ada beberapa orang mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk memakai pakaian yang terhormat. Itu bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam, saya tengok itu bukan madhabul arba'ah. Mungkin ada kaul-kaul yang saya tak tahu kan, tapi madhab arba'ah mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk membuka selain muka dan telapak tangan di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu pun bukan mu'tamad, mungkin hanya beberapa kaul yang ada di dalam madhab ya. Karena hal-hal semacam ini sudah ada ya, ini saya tengok sudah bukan ada sekarang, dari zaman dahulu hal-hal yang macam aurat ini sudah ada. Fayajibu alaihi ma satruhu wa yahrumu alaihim nadaru syai'in minhu wa mithluhu ma fi ma dzukir an khuntha walau raqiqan. Begitu pula seperti seperti hurrah wal amah adalah khuntha. Pondan kalau dia itu rokik tetap di depan ajanib, tidak diperbolehkan untuk membuka sikit pun daripada badannya. Dan yang keempat, inda maharihima wan nisa ma baina surrati wa rukbah. Dibilang perempuan hamba sahaya dan perempuan yang hurrah, auratnya di depan mahram mereka dan di depan perempuan-perempuan yang lain antara surrah wa rukbah. Al makna anna rabi'a min aksamil aurah auratul hurrati wal amati indar rijalil maharim wa indan nisa wa kadal khalwah. Dibilang yang keempat daripada macam-macam aurat adalah auratul hurrati wal amah. Auratnya hurrah dan amah di depan rijal yang maharim, yang mahram mereka, dan juga auratnya mereka sesama perempuan wa kadal khalwah. Kata-kata wa kada ini menunjukkan bahwasanya ada dhaif. Begitu pula ketika Anda itu khalwah, macam sekarang ini tidak ada siapa-siapa, Anda di bilik sendiri. Apa aurat Anda, maknanya apa yang tidak boleh Anda tengok. Wa inda mamlukil hurratil afif wahya afifah. Dibilang kalau perempuan memiliki hamba sahaya laki-laki, perempuan ini di depan hamba sahayanya, apa auratnya? Dengan syarat perempuannya ini afifah, bukan penzina. Begitu pula laki-lakinya hamba sahayanya juga bukan penzina. Wahya ma baina surrati warukbah, antara pusar dan lutut. Maknanya auratnya hurrah wal amah di depan mahramnya dan di depan perempuan-perempuan yang lain. Begitu pula ketika khalwah, ketika di dalam bilik sendiri tidak ada orang, maknanya auratnya bagi dirinya sendiri. Dan juga auratnya sayyidah di depan hamba sahayanya laki-laki, apa itu? Antara surrah wa rukbah. Kan tetapi ada khilaf di sini ketika Anda itu sendiri di bilik, apakah aurat Anda itu antara surrah wa rukbah? Wallahu a'lam. Yang saya paham, karena itu kan di sini dikatakan wa kadzal aurah. Yang saya ingat di dalam mazhab Imamun Syafi'i, tidak ada aurat hatta sau'aten, diperbolehkan seseorang itu untuk memandang sau'atennya walaupun bila hajah. Tapi hukumnya apa? Tapi hukumnya makruh, makruh. Wa yahrumu 'alal hurrati an takshifa ma la yabdu indal mihnah fi hadrati imra'atin kafirah. Dan haram bagi muslimah yang hurrah, yang bukan hamba sahaya, untuk membuka daripada tubuhnya yang tidak tampak ketika mihnah, yakni kira-kira tangannya, betisnya di depan perempuan yang kafir, di depan bosnya yang kafir, dia nak buka pahanya, tak boleh. Di depan perempuan kafir, dia nak buka dadanya, tak boleh. Kenapa? Karena ada potensi perempuan kafir ini mempunyai kedengkian dengan perempuan muslimah ini, kemudian buat yang tak oke kepada perempuan yang muslimah. Amanah bisyariah, amanah bisyariah. Ini adalah syariat, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi
Di sini kan dikatakan kalau auratnya di antara perempuan itu baina surrah wa rukbah. Kecuali jika perempuan itu perempuan yang kafir, maka auratnya adalah ma la yabdu indal mihnah. Bagian yang tidak tampak ketika perempuan itu bekerja sehari-hari. Dan dobitnya fuqaha adalah betis, leher, adut. Di sini adalah perkara-perkara yang biasanya kalau wanita itu bekerja di rumah, menyapu atau apa, hal-hal ini boleh tampak. Di atas itu tak boleh. Di atas itu apa? Tak boleh. Wallahu a'lam. Faslun, dengan selesainya aurat, sekarang kita masuk fasal yang setelahnya, yaitu fasal tentang arkanus shalah. Kejap, saya minum teh dulu. Arkanus shalah sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Sebenarnya rukun sholat ini ada yang mengatakan dia itu 17, ada yang mengatakan dia itu 18, ada yang mengatakan dia itu 13, yakni minhaj lebih ke 13. Di Safinatun Najah tengok cakap dia itu berapa? 17. Semua itu biasanya khilaf yadur baina apakah tumak ninah rukun atau syarat. Tumak ninah itu rukun atau syarat. Al-makna annal ajza allati, tapi saya pribadi saya lebih condong kepada apa yang di minhaj karena beberapa alasan, yakni di antaranya kalau Anda meninggalkan, Anda tertinggal rukuk daripada imam, sholat Anda tak batal. Kenapa? Karena Anda meninggalkan satu rukuk saja, satu rukun saja. Kenapa? Karena tumak ninah bukan rukun, tapi kalau ala qaul bi annahu rukun, maknanya Anda itu meninggalkan 2 rukun, dan meninggalkan 2 rukun atau terlambat 2 rukun daripada imam membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Ada beberapa ilah yang dikatakan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya kaunu tumakninah syaraton lebih kuat daripada kaunuha ruknan. Tapi kita amik apa yang ada di dalam Safinatun Najah, bahwasanya tumakninah itu adalah rukun, rukun min arkanis shalah. Di dalam, kalau Anda tengok di Abi Suja, mungkin akan ada di situ tuh 18 dengan berniat dengan mengatakan bahwasanya niyatul khuruj minas shalah itu ruknun min arkanis shalah. Maknanya Anda berniat untuk keluar daripada sholat itu juga dianggap rukun. Tapi jumhurul fuqaha mengatakan itu bukan rukun. Keluar daripada sholat, ya salam itu sendiri. Takyah ada sesuatu selain salam yang maknanya dia itu adalah niat keluar daripada apa? Sholat. Al-makna annal ajza allati arkanus shalah sab'ata asyar. Rukun-rukun sholat ada 17. Makna bahwasanya ajza, bagian-bagian yang kalau seumpamanya bagian itu digabung semuanya akan menjadi sholat, ada berapa? 17 dengan menghitung tumakninah yang 4 itu adalah rukun. Wahada ma fir raudhah. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi di dalam Raudhah. Kalau ada kata-kata raudhah itu maknanya Raudhatut Thalibin karangannya Imam An-Nawawi. Yang mana Raudhatut Thalibin adalah mukhtasar daripada kitabnya Imam Ar-Rafi'i namanya Fathul Aziz. Wal mu'tamad ma fil minhaj. Adapun mu'tamad yang ada di minhaj, wal muharrar. Muharrar ini adalah karangannya Imam Ar-Rafi'i, dan mu'tamad yang ada di minhaj dan muharrar, dan majority kitab bahwasanya yang namanya tumakninah, yang namanya rukun sholat ini 13. Karena kita menjadikan tumakninah itu adalah hayatun tabi'atun rukun. Hay'ah maknanya perkara yang ikut ke rukun atau lebih dikenal dengan nama syarat. Akan tetapi walaupun kita cakap tumakninah itu syarat sehah atau dia itu rukun, Anda kena buat tumakninah. Karena itu yang cakap rukun juga wajib kena buat tumakninah, yang cakap syarat juga wajib kena buat tumakninah. Karena itu fala budda minha fal khilaful lafzi, yakni yang cakap dia itu hay'ah tabi'atun rukun atau cakap dia itu rukun itu sendiri, maka juga tetap Anda lakukan karena hak lawazimnya sama, dikatakan khilafnya itu hanya khilaf lafdi, bukan khilaf maknawi. Maknanya khilaf lafdi itu hanya khilaf di lafaz saja, tapi maknanya ala kilal qaulain Anda kena buat tumakninah, tak boleh tinggalkan tumakninah. Rukun yang pertama daripada rukun sholat adalah apa? An-niyah. Wadah ya, niat ini hampir di semua bab niat itu ada, hatta di dalam tayammum, di dalam wudhu niat itu ada. Jadi saya takyah
ulangi lagi, nanti pun setelah bab ini nanti akan ada tafsil di dalam tafsil di dalam niyah. Al-makna annal awwala min arkanis shalah niyatu fi'liha bil qalb fala yakfin nutuk biha ma'a ghaflatil qalb. Dibilang, dan yang pertama daripada rukun sholat adalah Anda berniat untuk sholat dengan hati. Maka tidak sah Anda itu mengatakan usolli fardhu dhuhri dan hati Anda itu apa? Ghaflah. Hati Anda itu tak ingat Anda sedang sholat. Dan tidak apa-apa Anda berlafat berbeza dengan niatnya. Anda niat nak sholat duhur, tapi lafat Anda sholat asar. Mana yang lebih dikedepankan? Lafatnya atau hatinya? Hatinya, karena niat itu mahalluhu al-qalb. Falau nawa fardon wa nataqa bi khilafihi ka'anna wa dhuhra wa nawa ka'anna wa dhuhra wa nataqa bil asr kanatil ibrah bima nawa. Kalau seumpamanya dia itu berniat sholat fardu tertentu dan dia lafadznya bertentangan dengan apa yang dia niatkan, contohnya dia itu berniat duhur tapi cakap asar, maka ibroh dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan di dalam niat ada banyak sekali derajat, maknanya niatnya sholat sama dengan niatnya tayamum mempunyai apa derajat, dan insya Allah derajat-derajat itu kita akan baca di pertemuan yang akan datang insya Allah. Atsani takbiratul ihram, dan yang kedua daripada rukun salat adalah apa? Takbiratul ihram. Dan dinamakan takbiratul ihram itu, kenapa dinamakan Allahu Akbar yang ada pada salat takbiratul ihram? Kenapa kok ada kata-kata ihramnya? Kenapa kok tidak hanya takbir saja? Kenapa kok takbiratul ihram? Karena kata-kata Anda Allahu Akbar di awal salat itu adalah sebab untuk mengharamkan apa yang halal sebelumnya. Makan sebelum salat halal, minum sebelum sholat halal, tapi setelah Anda takbiratul ihram, Anda masuk ke sholat, makan dan minum itu haram. Karena itu namanya adalah takbiratul ihram. Kana halalan li'annaha sababun fi tahrimi makana halalan qablaha kal akli wa syurbi wal kalam. Karena takbiratul ihram itu adalah sebab untuk mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelum takbiratul ihram, seperti makan, minum, dan berbicara. Maknanya rukun ini adalah an-natsaniya min arkanis shalah an yaqulal musalli awwala sholatihi Allahu Akbar. Maknanya yang kedua daripada rukun sholat ini, seorang yang nak sholat itu mengatakan apa? Allahu Akbar. Dan tidak apa-apa terselip yasiru wasfin, ada sifat bagi Allah yang terselip antara Allah dan Akbar. Dan harus terselipnya itu yasir. Apa itu yasir? Kurang daripada 3 kalimat. Bi an yakuna aqall min salasi kalimat. Apa tolak ukur yasir? Kurang daripada 3 kalimat. Seperti Allahur Rahimu Akbar, Rahim 1. Allahur Rahmanu Al-Akbar, tidak ada masalah. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar 2 kan? Allahur Rahimu Akbar hanya terselip 1. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar terselip 2. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Akbar tak boleh. Wala yadurru aidan takhallulu adatit ta'rif ka Allahul Akbar, tidak ada masalah. Yani kalau Anda cakap akbarnya dengan ta'rif dengan alif lam, Allahul Akbar tidak ada masalah. Berbeza kalau Anda cakap Allahu huwa akbar, tak boleh. Wa yutarjimul ajiz wala ya'dilu ila dzikrin akhar. Kalau ada orang yang tak mampu cakap Allahu Akbar, hendaklah menerjemahkannya. Dan tidak bisa, saya tak boleh Allahu Akbar Habib, tapi saya boleh subhanallah. Bolehlah saya subhanallah. Boleh semacam itu? Tak boleh. Terus macam mana Habib? Terjemahkan Allahu Akbar dalam bahasa Anda. Wa yajibu ta'allumuha walau bi safarin tawil. Dan kalau Anda tidak mampu mengatakan Allahu Akbar dan Anda bisa untuk belajar dan mampu untuk belajar, Anda wajib untuk belajar mengucapkan Allahu Akbar walaupun gurunya itu di jarak yang jauh. Maknanya kalau saya nak belajar Allahu Akbar itu Habib, saya kena pergi 100 km. Anda kena pergi, Yusuf. Anda kena pergi. Wa yajibu ta'allumuha walau bi safarin tawil in wujidal mu'an al-mu'tabar fi safaril hajj. Dia wajib untuk belajar mengucapkan Allahu Akbar walaupun safarnya itu tawil, lebih daripada 2 marhalah, lebih daripada 85 km, lebih daripada 85 km. Kalau dia mendapatkan mu'an, biaya yang wajib
seperti biaya yang mewajibkan Anda untuk haji di babul haji wasayati hada. Yani wasayati apa sih mu'an yang mewajibkan Anda ketika ada biaya itu Anda wajib haji. Begitu pula kalau ada biaya ini Anda wajib untuk belajar Allahu Akbar walaupun safarnya itu tawil. Dan rukun yang ketiga daripada sholat apa? Al-qiyamu alal qadir fil farad. Al-qiyamu alal qadir, wajib berdiri. Orang yang sholat fardu dia wajib berdiri kalau dia mampu. Makna yang ketiga daripada rukun-rukun sholat, qiyamul qadir alaihi fil fardi bi anwa'ihi. Orang yang mampu wajib untuk berdiri kalau sholatnya itu sholat fardu. Semua sholat fardu, sholat fardu 5 waktu, sholat nadhar, ataupun sholat fardu kifayah. Dan seperti sholat fardu adalah sholat yang dohirnya fardu, suratil fard, yakni ala suratil fard, gambarannya macam gambaran sholat fardu. Apa itu? Sholatnya budak kecil yang masih belum balik, begitu pula sholatul mu'adah, mengulang sholat. Karena mengulang sholat atau sholatul mu'adah, Anda sudah sholat duhur sendiri, kemudian Anda tengok ada jamaah, Anda mengulangi sholat duhur Anda yang pertama dengan sholat berjamaah. Sholat yang kedua itu hukumnya sunnah, karena sholat yang wajib sudah Anda sholati dengan sholat duhur. Begitu pula sholatus sobi yang masih belum balik, dia kan tidak wajib sholat, akan tetapi dia sholat hukumnya itu ala suratil fard. Maknanya sholatnya sobi ini tidak wajib, tapi macam sholat wajib. Maknanya kalau dia itu sobi, yang masih belum balik atau mu'adah, walaupun sholat itu bukan sholat fardu, tapi dia tetap wajib untuk berdiri jika mampu. Adapun orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia wajib untuk duduk kaifasya'a. Dia wajib untuk duduk semau dia, bukan semampu dia, tak semau dia. Saya nak duduk macam ini Habib, tidak ada masalah. Saya nak duduk macam ini Habib, tiada masalah. Yang penting dikatakan Anda itu duduk, dan ada yang makruh namanya jalsatul iqa. Di sini tak ada. Bila sudah saya jelaskan di mana namanya di Busyral Karim, Anda boleh tengok ya. Tapi ada iqa, ada iqaul kilab, itu yang makruh. Fa in lam yakdir wajib fayajibu alaihil qu'ud kaifasya. Fa in lam yakdir wajib alaihil ittija ala jambih. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka dia itu wajib ittija, macam ini ittija. Wajib alaihil ittija ala jambih. Wajib alaihil ittija ala jambih wa yastaqbilul qiblata bi muqaddami badanihi wujuban. Kan ketika dia itu ittija buat macam ini, dia wajib untuk menghadap kiblat dengan dadanya, bi muqaddami badanihi wujuban, dan dia wajib, dia sunnah menghadap kiblat dengan mukanya, tapi dengan muqaddam badanihi, dengan dadanya, itu semuanya dia wajib untuk menghadap kiblat. Jadi kalau itu kiblat, Anda kena begini, dadanya menghadap kiblat. Fa in lam yaqdir alal ittija wajaba alaihil istilqa. Kalau tidak mampu untuk ittija, maka dia terlentang semacam ini, macam orang di hospital itu. Fa in ta'adzara tawajjuh bihi wajaba alaihi wajaba alaihil istilqa wa yajibu alaihi raf'u ra'sihi qalilan bi syai'in yatawajjah ilal qiblah, dan dia wajib untuk mengangkat kepalanya sikit sekiranya kepalanya itu menghadap ke kiblat. Kalau dia tidak mampu untuk mengangkat kepalanya sikit untuk menghadap kiblat, maka dia wajib untuk menghadap kiblat itu akhmasoihi, ini akhmas, kaki yang sini nih, ini namanya apa? Akhmas, yang ada sikit macam ininya, itu namanya akhmasoihi. Wa yu'addi bi ra'sihi ruku'ahu wa sujuduhu. Kemudian ketika dia nak rukuk dan sujud, kena dengan kepalanya. Kalau mungkin sujud macam ini, rukuk macam ini, jadi kena sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Wa yaj'alu sujudahu akhfat min ruku'ihi, dan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Kalau dia tidak mampu untuk ketika sholat menjadikan kepalanya itu yang bergerak, maka ajra af'ala sholati ala qalbihi wujuban fil wajib wa nadban fil mandub. Maka dia wajib untuk memisalkan di dalam hatinya gerakan-gerakan sholat. Terus
lidahnya macam mana? Apakah lidahnya masih bisa membaca? Bisa ya, lidahnya membaca Al-Fatihah, kemudian ketika rukuk dia membayangkan di dalam hatinya dia sedang rukuk. Habib, lidahnya pun tidak bisa untuk bergerak, Habib, tidak bisa untuk cakap. Ya sudah, Anda membayangkan sedang membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, kemudian sujud, wahakada. Wa kadza yujril aqwala ini taqala lisanuhu bi an yumathila nafsahu muqabbiran wa qa'iman wa raki'an wa hakadza. Kalau seumpamanya lidahnya itu juga tidak bisa untuk bergerak, maka dia menjadikan semua perkataannya itu di dalam hatinya, membayangkan di dalam hatinya, dengan cara dia itu membayangkan dirinya itu takbir, berdiri, rukuk, wa hakadza. Dan dia tidak wajib untuk mengulanginya ketika dia sudah sembuh. Dan dia tidak boleh meninggalkan sholat selama dia itu masih berakal. Kalau dia sudah tidak berakal alias sudah mati, baru dia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Wa kama yaskutul qiyamu bil ajzil hissi yaskutul qiyam bil ajzi syar'i. Begitu pula seperti berdiri itu jatuh dengan tidak mampu untuk berdiri secara hissi. Secara hissi ini memang secara real dia tidak mampu untuk berdiri, seperti tadi itu dia sakit kah atau apa. Atau dia itu mampu, cuma oleh syariat dia dianggap tidak mampu. Beza, Sofia. Ajazul hissi ini memang panca indera mengatakan Anda itu tidak mampu untuk berdiri. Sedangkan ajazus syar'i itu Anda mampu untuk berdiri, akan tetapi syariat menganggap diri Anda itu tidak bisa tidak bisa berdiri. Apa di antara gambaran dan deskripsi daripada ajazus syar'i ini? An la tumkina mudawatuhu illa qa'idan. Dia sakit dan dia tidak bisa diobati kecuali dia itu duduk. Kalau dia sering berdiri, dia bisa untuk berdiri, tapi kalau dia sering berdiri, dia tidak akan sakitnya tidak akan sembuh-sembuh. Maknanya dia tidak mungkin untuk diobati kecuali dia itu duduk atau terlentang. Maka dia sholat duduk atau terlentang dan tidak wajib untuk mengulangi. Walaupun dia itu mampu, tapi sakitnya tidak akan sembuh-sembuh. Wa ma law khafas sukuta law shalla qa'iman. Begitu pula di antara ajazus syar'i itu kalau dia takut untuk jatuh kalau sholat berdiri. Wa ma law shalla jama'atan ajaza anil qiyam wa la ya'jiz anhu munfaridan fayusalli jama'atan qa'idan bila i'adatin wa kanal infirat afdal. Dibilang, Habib, Habib, kalau sholat berjamaah saya kena duduk, Habib. Lamu, Habib. Tapi kalau saya sholat sendiri, saya boleh berdiri. Saya nak sholat berjamaah sambil duduk, boleh tak, Habib? Boleh, tapi lebih afdol Anda sholat sendiri dalam keadaan berdiri. Lebih afdol daripada Anda sholat jamaah dalam keadaan apa? Duduk. Wa kharaja bi qaulihi fil fardi an-naflu fa innal qiyama fihi mandubun la wajibun. Dibilang dan keluar daripada perkataannya qiyamul qadir fil farad, maknanya di sunnah dia tidak wajib untuk berdiri, karena berdiri dalam sholat sunnah itu hukumnya sunnah, tak wajib. Fayajuzu walau lil qadir al qu'udu wal ittija' lal istilqa lil qadir. Maka diperbolehkan bagi maka diperbolehkan di dalam sholat sunnah untuk duduk ataupun buat seperti ini dan tidak boleh terlentang, ya, walaupun dia mampu untuk berdiri. Cuma kalau Anda duduk, pahala Anda hanya setengah. Kalau Anda buat semacam ini, ittija', pahala Anda suku. Istilqa, tak boleh terlentang semacam ini, tak boleh. Kenapa? Karena terlentang itu menjadikan surahnya sholat itu tak tampak. Wayak udul muttaji' al-qadir lirruku'i wasujud. Dan kalau Anda sholat sunnah dalam keadaan ittija', ketika rukuk dan sujud Anda kena duduk. Setelah rukuk dan sujud Anda boleh ittija' balik. Itu kalau Anda anak sholat sunnah dengan apa? Ittija'. Boleh, tidak ada masalah. Walaupun Anda mampu untuk berdiri, Anda diperbolehkan untuk ittija', tapi pahalanya tak banyak. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Makna an-rabi'a min arkanis shalah qiraatul Fatihah fil qiyam aw badalihi. Makna daripada membaca Al-Fatihah adalah seseorang itu ketika sholat wajib untuk membaca Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah sholatnya tak sah.
Atau kalau dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, dia wajib untuk membaca gantinya daripada Al-Fatihah. Apa gantinya? Sayati. Di beberapa madhab, seperti madhab Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu tak wajib. Yang wajib adalah membaca yang mudah di dalam Al-Quran. Karena di ayat dikatakan, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan yang mudah adalah ya Al-Fatihah itu, karena Al-Fatihah itu bisa dibaca oleh semua budak-budak kecil, semua sudah hafal Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya Al-Fatihah itu wajib tapi bukan fard. Maknanya kalau Anda sholat tanpa Al-Fatihah, sholat Anda sah tapi Anda berdosa. Itu aja. Syafi'iyah tak sah, sholatnya Anda kena ulang. Al-makna anna rabiya min arkani sholah qiraatul fatihati fil qiyami aw badalihi fi kulli raq'atin min kulli sholati fardin aw naflin. Wajib membaca Al-Fatihah atau gantinya Al-Fatihah di setiap rokaat, di setiap sholat fardu atau sunnah. Anda sholat munfarid sendiri, atau Anda makmum, atau Anda imam, semuanya Anda wajib membaca Al-Fatihah. Sebagian orang mengatakan kalau Anda makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Itu bukan madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya walaupun Anda makmum, Anda wajib untuk membaca Al-Fatihah. Walaupun imam Anda sudah membaca Al-Fatihah. Di beberapa madhab, kalau Islam madhab Imam Malik, saya dulu punya kawan namanya Syekh Yasin Ja'ja mengatakan di dalam madhab Imam Malik tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah ketika Anda menjadi makmum. Kenapa? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Malam yakun masbukon. Ada satu saja kondisi yang diperbolehkan untuk tidak membaca Al-Fatihah, yaitu apa? Ketika makmum itu masbuk, terlambat. Apa itu masbuk? Saya mungkin bayanuhu di dalam babul jamaah nanti. Fa'in ajaza an qiraatil Fatihah qara'a sab'a ayatin min ghairiha. Kalau seumpamanya dia itu tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, maka dia wajib untuk membaca gantinya Al-Fatihah. Kalau dia, Habib, saya Al-Fatihah saya tak hafal, Habib, saya hafal ayat-ayat yang lain. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil alamin. Tidak apa-apa. Anta ganti itu, yang penting gantinya Al-Fatihah, hurufnya sama seperti apa? Al-Fatihah. Kalau Anda tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka Anda membaca 7 ayat daripada selain Al-Fatihah, daripada Al-Quran, dan disunahkan untuk ayatnya itu murattabah, tertib. Maknanya ayat 1, 2, 3, 4, 5. Habib, saya hafal 2 ayat dari Al-Baqarah, 4 ayat daripada Al-Imran, 1 ayat daripada An-Nisa. Bolehkah? Tiada masalah. Tiada masalah. Lebih afdol kalau Anda hafal 7 ayat secara berurutan. Wa yustaratu an takuna hurufuha qadra hurufil Fatihah walau dhannan. Dan disyaratkan hurufnya gantinya Al-Fatihah itu sama seperti kadarnya huruf Al-Fatihah walau dhannan. Fa in ajaza an qiraati syai'in minal Qur'an, wallahu habib, saya Al-Fatihah saya tak mampu. Gantinya Al-Fatihah daripada ayat saya juga tak mampu. Terus macam mana? Maka Anda diwajibkan untuk membaca 7 macam zikir. 7 macam zikir. Contohnya seperti apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, masya Allahu kan, wa malam yasha lam yakun 7. Tapi Habib, zikir ini hurufnya tidak sama dengan Al-Fatihah. Anda kena ulangi sampai hurufnya itu sama atau lebih. Kurang tak boleh. Walikauni hurufiha lam tablugh huruf Al-Fatihah falyasdad ma tablughu bihi qadruha walau bitakririha. Karena hurufnya 7 zikir ini tidak sampai hurufnya Al-Fatihah, maka kena diulangi. Atau Anda cari zikir yang lain, kalau tidak hafal ya kena diulangi zikir ini sampai hurufnya sama seperti Al-Fatihah atau lebih. Dan seperti zikir doa, ya ini kalau Anda, Habib, saya zikir tak hafal Habib, tapi saya hafal 7 macam doa. Wih, dahsyat. Doa apa? Doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Hafal Habib. Doa sebelum makan.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum naik kendaraan, Habib, saya hafal semua. Doa apapun saya hafal, Habib. Tapi Al-Fatihah saya tak hafal. Ya sudah, Anda kena baca 7 macam doa dan harus huruf daripada doa itu sama dengan hurufnya apa? Al-Fatihah. Habib, saya tak hafal apa-apa, Habib. La Al-Fatihah saya hafal. La ayat saya hafal, Habib. La zikir saya hafal, wala apapun saya hafal. Anda hafal apa? Saya tak hafal apa-apa. Kalau Anda tidak hafal apa-apa, Anda wajib untuk waqafah. yakni Anda diam saja dengan kadar Al-Fatihah. Yakni kira-kira kalau orang membaca Al-Fatihah berapa menit? 3 menit. Anda kena diam selama 3 menit. Fa'in ajaza an jami'i ma marra waqafa wujuban qadra fatihatin mu'tadilatin walau dhannan. Anda wajib untuk diam selama kadarnya Al-Fatihah walau dhannan. Pembaca Fatihah yang standar walaupun itu dhannan, dan Al-Fatihah mempunyai syurut satati. Ayo. Yang kelima adalah apa? Ar-ruku. Makna yang kelima daripada rukun sholat adalah apa? Ar-ruku. Apa itu ruku? Al-inhina. Menunduk, apa namanya, inhina ini sedikit menunduk macam ini. Dan secara syariat adalah an yanhaniya bilan khinasin bihaitsu tanalu yakinan rohatahu rukbataihi. Yang namanya ruku itu Anda menunduk sedikit sekiranya tangan Anda itu sampai kepada lutut Anda, rohatahu, telapak tangan sampai kepada kedua lututnya. Apa itu? Tanpa inkhinas. Apa itu inkhinas? Inkhinas an yutaqti'a ajizatahu. Anda merendahkan belakang Anda dan Anda mengangkat kepala Anda, wa yarfa'u ra'sahu wa yuqaddima sadrahu, macam ini. Ininya ke atas, dadanya ke depan. Apa ini? Kalau orang yang sikapnya bokongnya atau belakangnya itu ke bawah. Pokoknya ke bawah, ini ke depan, kepalanya ke atas. Itu namanya apa? Al-inkhinas. Falau fa'alahu kadzalika amidan aliman batalat sholatuhu. Kalau dia itu rukuk dan rukuknya dia buat inkhinas dan dia tahu itu tak boleh dan dia lakukan, maka sholatnya apa? Batal. Au jahilan au nasian fala, atau dia buat semacam itu karena dia tak tahu atau dia lupa, dia tahu tapi dia lupa, atau dia tak tahu dia buat semacam itu, maka sholatnya tidak batal dan dia wajib kembali ke berdiri lagi dan dia wajib ulangi rukuk lagi. Wa yajibu alaihi an yauda ilal qiyam wa yarka'u ruku'an kafiyan, dan dia wajib kembali berdiri lagi dan kemudian dia ulangi rukuknya, dan tidak cukup huwi itu dia menjatuh, dia dari berdiri ke rukuk, ini namanya huwi. Dia menjatuhkan dirinya ke rukuk ini, yang ketika rukuk itu dia buat inkhinas, dia tak jadi inkhinas tapi dia rukuk, itu tidak bisa Anda jadikan rukuk. Anda kena balik lagi dan Anda kena jadikan menjatuhkan diri Anda kepada rukuk itu kena untuk niat rukuk, bukan untuk niat inkhinas. Wala yakfi huwiyul inkhinas id min syurutir ruku an la yaksida bil huwiyi ghairahu. Karena di antara syaratnya rukuk itu la yaksida bil huwiyi ghairahu. Anda tidak bermaksud ketika Anda itu nak rukuk selain rukuk. Yang keenam adalah at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam daripada rukun sholat adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Sukunun baina harakaten. Anda diam sejenak antara dua gerakan, yakni antara rukuk dan i'tidal, harus dipisah dengan sikit tumakninah. Makna yang keenam daripada rukun sholat adalah at-tumakninah fir ruku. Sekiranya macam mana tastakirro a'dha'ul musolli. Sekiranya bagian tubuh musolli itu istakor itu stable. Sekiranya rukuknya itu terpisah dengan i'tidal. Jadi tidak boleh Allahu Akbar macam itu, tidak. Allahu Akbar, diam dulu. Sami Allahu liman hamidah, diam. Allahu Akbar. Itu namanya apa? Tumakninah. Bi antastakirro. Tastakir ini istiqor, ini stable. A'dha'ul musolli, bagian tubuh musolli sekiranya terpisah rukuknya dan i'tidalnya. Rukuknya dan rukuknya dan i'tidalnya. Saya kira sampai sini saja untuk hari ini. Insyaallah
pertemuan yang akan datang kita teruskan untuk apa? Untuk i'tidal. Saya minta maaf, saya sedikit penat hari ini. Insya Allah kita jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita selesaikan rukun-rukun sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.